Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan penuh maghfirah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah. Dan kisah ini dituturkan oleh seorang sahabat, yaitu Barra bin Asim, dan diabadikan dalam sebuah kitab Jami' Sahih Al-Bukhari, yaitu kisah Qais bin Shirmah. Siapa itu Qais bin Shirmah? Nah, Qais bin Shirmah itu adalah seorang sahabat Rasulullah yang hidup pada zaman Rasulullah. Beliau itu orang yang taat beribadah, dan beliau juga dikenal sebagai salah seorang yang pekerja keras. Jadi, ketika pertama kali Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, atau pertama kali turun ayat untuk perintah berpuasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, ketika masa itu, Rasulullah dan para sahabatnya serta kaum muslimin pada zaman itu, mereka itu sudah melaksanakan ibadah berpuasa. Ketika tahun-tahun pertama puasa itu diperintahkan oleh Allah, belum ada ketentuan untuk kapan dimulainya kita berpuasa. Jadi Qais bin Shirmah ini bekerja sebagai pekebun. Bisa kita bayangkan ketika kita berpuasa dan kita juga bekerja di kebun. Dan kebetulan sekali ketika masa itu lagi musim kemarau. Nah, lalu Qais bin Shirmah dalam keadaan berpuasa dan dia juga bekerja keras. Lalu ketika sore harinya dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, lalu dia berjumpa dengan istrinya, dan dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan untuk kita hari ini berbuka puasa?" Lalu istrinya menjawab, "Maaf wahai suamiku, tidak ada makanan pada hari ini untuk kita berbuka puasa." Lalu pada waktu itu Qais tetap bersabar. Dan istrinya berkata, "Mohon tunggu sebentar wahai suamiku. Engkau beristirahatlah, saya akan mencari makanan untukmu." Lalu Qais beristirahat dan istrinya keluar untuk mencari makanan untuk Qais. Beberapa saat kemudian istrinya datang, istrinya pulang, dan dia melihat Qais dalam keadaan tertidur. Dan pada ketika waktu itu, Qais belum berbuka puasa, karena tidak ada apapun yang dia bisa makan untuk dia membatalkan puasanya. Lalu istrinya Qais ini tidak membangunkan suaminya karena merasa kasihan. Qais terbangun ketika hampir menjelang subuh. Dan pada waktu itu Qais dalam keadaan belum membatalkan puasa pada hari sebelumnya. Dan kemudian ketika Qais terbangun, dia
tidak bisa makan lagi. Kenapa dia tidak bisa makan lagi? Kenapa beliau tidak bisa makan lagi? Karena pada waktu pertama kali Allah merintahkan untuk berpuasa, belum ada ketentuan waktunya untuk kapan kita harus memulai melaksanakan untuk berpuasa. Jadi, lanjutlah Qais ini berpuasa tanpa membatalkan puasa yang pada hari sebelumnya. Dan Qais juga beraktivitas sebagaimana dia beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Dia juga berkebun, dia juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Lalu, ketika siang hari, dengan perut yang kosong, dengan keadaan tubuh yang lemah, dan Qais ternyata pingsan. Dalam keadaan berpuasa, Qais pingsan. Kemudian, para sahabat yang lain menjumpai Rasulullah dan berbicara kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah bahwa Qais telah pingsan ketika bekerja dalam keadaan berpuasa. Nah, lalu ketika Qais sadar dari pingsannya, Qais bercerita bahwa sebelumnya dia tidak membatalkan puasanya, tidak berbuka puasa pada hari sebelumnya, dan dia melanjutkan puasa pada hari ini. Dan semalam dia tanpa makan apapun. Oleh karena itu, Qais pingsan karena dia tidak sanggup, karena badannya itu lemah. Lalu setelah kejadian tersebut, barulah Allah menurunkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagian benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Setelah kejadian Qais itu, barulah Allah menurunkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang mana Allah memerintahkan kita bahwa berpuasa itu dimulai dari terang bagian benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar sebelum subuh. Nah, jadi ketika kita berpuasa pada hari ini, kapan kita sahur, kapan kita imsak, ini sejarahnya itu ada ketika Qais pingsan. Kenapa Qais tidak makan ketika subuh harinya? Karena ketika perintah puasa pertama kali Allah turunkan, puasa itu para sahabat menganggap puasa itu dimulai dari setelah Isya. Puasa dimulai dari setelah Isya. Karena identik Isya itu setelah Isya, para sahabat dan para kaum muslimin pada masa itu akan tidur. Dan ketika bangun tidur, mereka sudah mulai berpuasa. Nah, kenapa Qais tidak makan? Karena mereka menganggap bahwa puasa itu dimulai ketika setelah Isya. Jadi, dari kisah Qais tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mengambil hikmah, yaitu bagaimana para sahabat begitu besar ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan lemah, walaupun dalam keadaan mereka tidak bertenaga, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa. Nah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Qais ini, yaitu ketaatan beribadah tidak sama sekali menghalangi mereka dalam mencari rezeki. Qais ini walaupun dalam keadaan perutnya kosong, Qais ini walaupun dalam keadaan dia tidak makan, dari kemarin dia berpuasa dan hari ini pun dia juga berpuasa, tetapi ketaatan beribadah mereka itu, ketaatan dia berpuasa itu tidak menghalangi dia untuk
bekerja keras di kebun, sama seperti orang lain. Nah, yang ketiga, yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Qais ini, yaitu betapa agama ini sesungguhnya tidak menyusahkan. Agama ini tidak menyusahkan kita. Dan dari kisah Qais ini juga, kita bisa melihat Allah itu penuh kasih sayang. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Allah penuh dengan kasih sayang. Karena ketika surah Al-Baqarah ayat 187 itu diturunkan dengan adanya kejadian Qais. Betapa agama kita ini sungguh meringankan kita dalam beribadah. Kita tidak sanggup seperti ini, Allah perintahkan seperti ini. Kita tidak sanggup seperti itu, Allah perintahkan seperti itu. Sama seperti kejadian Qais bin Syirmah ini. Dan juga dari kisah ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ketika kita berpuasa itu, sahur itu sangat penting. Karena di dalam sahur kita itu ada keberkahan. Untuk kita berpuasa, untuk menambah tenaga kita ketika kita berpuasa. Inilah kisah singkat dari Qais bin Syirmah yang ketaatannya menjalankan perintah Allah itu bisa dia melewati walaupun dengan susah payah. Dia tetap menjalani perintah Allah walaupun dalam keadaannya lemah. Semoga di puasa kali ini, di bulan Ramadan yang penuh rahmah dan penuh berkah kali ini, kita bisa melaksanakan puasa kita bisa menjalankan Ramadan kita kali ini dengan penuh semangat, sama seperti para sahabat pada zaman Rasulullah dulu. Dan semoga kita semua nanti bisa meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.